Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya dan salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Niputu Krisnawati dengan NIM 2211031385 dari kelas I. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai perangkat pembelajaran, yaitu modul ajar pembelajaran matematika di jenjang SD. Yang pertama ada identitas modul. Di sini terdiri dari penyusun, yaitu saya sendiri, Niputu Krisnawati. Kedua ada instansi dari SD Negeri 4 Sanur, tahun penyusunan yaitu 2025, jenjang sekolah SD, mata pelajaran matematika, fase C kelas 5, bab 3 yaitu bilangan pecahan, topik membandingkan pecahan, alokasi waktunya 2 JP 2 kali 35 menit. Nah, adapun kompetisi awalnya di mana peserta didik mampu membandingkan dan mengurutkan bilangan, mampu membedakan menyebut dan membilang, serta mampu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, adapun profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, benar kritis. Dan keempat, kreatif. Nah, adapun sarana prasarana dan sumber belajar, yaitu yang pertama, sarana laptop, buku LKS, buku tulis, pulpen, LKPD, materi ajar dan benda konkret, prasarananya, ruang kelas dan lingkungan sekolah, sumber belajar, buku guru, dan buku siswa. Selanjutnya ada target peserta didik, di mana peserta didik yang ditargetkan yaitu peserta didik reguler atau tipikal umum. Tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Yang kedua, peserta didik dengan pencapaian tinggi, mampu mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir atau aras tinggi yaitu HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Untuk model pembelajaran yang saya pilih yaitu PBL dengan pendekatan pembelajaran deep learning dan metode pembelajarannya yaitu ceramah, tanya jawab, penugasan, dan diskusi. Nah, adapun kompetisi intinya yaitu ada capaian pembelajaran di mana pada fase B, peserta didik sudah mampu membandingkan dan mengurutkan berbagai pecahan termasuk pecahan campuran. Adapun tujuan pembelajarannya pada pertemuan pertama, yaitu kali ini, yaitu melalui penjelasan guru, peserta didik mampu memahami konsep pecahan biasa dan campuran dengan benar. Itu sudah termasuk ke fase kognitif C3. Ya. Dan yang kedua, melalui kegiatan latihan soal, peserta didik mampu membandingkan dan mengurutkan pecahan biasa dan campuran dengan benar, yaitu C4. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, serta mampu menyajikan hasil LKPD dengan terampil P3. Dan yang keempat, melalui kegiatan latihan soal, serta didik mampu menunjukkan gambar pecahan beserta nilainya dengan percaya diri A2. Nah, selanjutnya ada pemahaman bermakna, di mana yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan peserta didik mengenai konsep pecahan biasa maupun campuran. Dan yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik membandingkan dan mengurutkan pecahan biasa serta pecahan campuran. Adapun pertanyaan mematik, di sini saya ada dua pertanyaan mematik. Yang pertama, apa ada yang masih ingat dengan pecahan? Dan yang kedua, jika kakak mempunyai sebuah pizza, kemudian dibagi dua sama rata dengan temannya, dan jika dituliskan dalam bentuk pecahan, bagaimana penulisannya? Nah, di sini juga ada materi pembelajaran, yaitu ada materi reguler, materi remedial, materi pengayaan. Nah, untuk materi regulernya, yaitu siswa memahami konsep pecahan. Dua, mampu membandingkan dan mengurutkan pecahan. Adapun materi remedial, yang pertama, mampu memahami konsep pecahan. Kedua, mampu membandingkan dan mengurutkan pecahan. Ada materi pengayaan, yaitu mampu melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Kita akan memasuki kegiatan pembelajaran. Di sini ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Nah, untuk kegiatan pendahuluannya itu selama 10 menit. Ada persiapan yang diawali oleh guru memberikan salam dan meminta perwakilan peserta didik memimpin doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kedua, guru dan siswa menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Ketiga, guru menanyakan kabar peserta didik dan mengecek kehadiran. Keempat, guru memberikan apersepsi.
yaitu seperti pertanyaan pematik sebelumnya, ada ada yang masih ingat dengan materi pecahan? Kedua, menurut kalian, jika kakak mempunyai sebuah pizza, kemudian dibagi dua sama rata dengan temannya, jika ditulis dalam bentuk pecahan, bagaimana penulisannya? Dan yang kelima, guru mengaitkan jawaban siswa dengan topik hari ini, yaitu membandingkan dan mengurutkan pecahan. Serta yang terakhir, yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaatnya. Kita lanjut ke kegiatan inti dalam pertemuan pertama ini itu selama 50 menit. Nah, di sini ada beberapa sintaks. Yang sintaks yang pertama yaitu mengorientasikan siswa pada masalah, di mana guru memberikan sebuah gambar pizza yang belum dipotong dan kemudian bertanya kepada siswa, menurut kalian, jika kakak mempunyai sebuah pizza, kemudian dibagi sama rata dengan temannya, dan jika ditulis dalam bentuk pecahan, bagaimana penulisannya? Ini sudah termasuk kepada pemahaman bermakna. Selanjutnya, guru dan siswa melakukan tanya jawab mengenai permasalahan pecahan. Nah, kemudian guru memandu kegiatan diskusi ringan agar muncul berbagai pendapat siswa. Dan yang keempat, guru menjelaskan mengenai bentuk pecahan beserta nilai dan cara membandingkan serta mengurutkan pecahan. Kita lanjut ke sintak yang kedua, yaitu mengorganisasikan kerja siswa, di mana siswa dibentuk menjadi 8 kelompok beranggotakan 5 sampai 6 siswa. Nah, kedua, guru membagikan lomba kerja peserta didik untuk meningkatkan pemahamannya. Dan yang ketiga, guru memandu siswa untuk mendiskusikan lomba kerja bersama dengan kelompok. Selanjutnya, sintak yang ketiga, yaitu melakukan penyelidikan atau penelusuran untuk menjawab permasalahan. Guru membimbing mengerjakan LKPD yang telah diberikan. Setelah mengerjakan LKPD, siswa mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompok secara bergantian dan guru membimbing kegiatan siswa dalam menyampaikan hasil diskusi. Itu sudah termasuk keberkesadaran dan menggembirakan. Selanjutnya kita akan masuk ke sintak keempat, yaitu menyusun naskah karya dan mempresentasikannya. Setelah peserta didik menyelesaikan LKPD, tugas 1 dan 2, setiap perwakilan kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil analisis yang telah didiskusikan. Nah, selanjutnya guru akan memberikan kegiatan kepada kelompok lain untuk memberikan pendapat dan menambahkannya. Dan yang kesembilan, guru menyimpulkan bersama peserta didik bahwa kalimat argumentasi adalah kalimat yang menyatakan pendapat disertai dengan alasan logis. Selanjutnya ada sintak kelima yaitu melakukan evaluasi dan refleksi, proses dan hasil penyelesaian masalah. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, mencermati hasil diskusi kelompok lain, dan mengerjakan LKPD mandiri, siswa dapat menentukan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan. Selanjutnya ada kegiatan penutup yaitu selama 10 menit, yaitu guru bersama peserta didik menyimpulkan mengenai materi yang telah dipelajari. Kedua, setelah menyimpulkan, peserta didik mengerjakan soal evaluasi. Ketiga, peserta didik bersama guru melakukan refleksi pembelajaran dengan bertanya, bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran? Dan yang keempat, peserta didik diberikan rencana tindak lanjut dengan berupa informasi materi selanjutnya. Kelima, peserta didik diajak untuk bernyanyi lagu daerah Bali, yaitu Putri Cening Ayu, atau lagu daerah lainnya juga bisa. Dan yang keenam, guru meminta peserta didik memimpin doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, selanjutnya ada refleksi guru, di mana refleksi guru ini pertanyaannya ditunjukkan kepada diri kita sendiri sebagai guru atau tenaga pendidik. Yang pertama, apakah peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran? Yang kedua, apakah peserta didik antusias dalam pembelajaran? Yang ketiga, apakah peserta didik memahami materi pembelajaran? Dan yang keempat, apakah peserta didik mengalami kesulitan atau ada kesulitan yang dihadapi? Nah, selanjutnya ada refleksi peserta didik, di mana refleksi peserta didik ini pertanyaannya ditujukan kepada peserta didik itu sendiri. Nah, yaitu yang pertama, hal apa saja yang telah kamu pelajari hari ini? Yang kedua, hal apa yang paling berkesan pada pembelajaran ini? Yang ketiga, hal apa yang sulit pada pembelajaran ini. Selanjutnya kita akan masuk ke asesmen penilaian. Di sini ada asesmen pengetahuan, ada asesmen sikap, dan asesmen keterampilan. Untuk asesmen pengetahuannya, yaitu prosedurnya,
Ini ditunjukkan pada akhir pembelajaran. Tekniknya berupa tes bentuk uraian. Nah, instrumennya itu ada kisi-kisi, soal, kunci jawaban, dan skor. Dan untuk penilaian sikap itu ada prosedurnya berupa dalam proses pembelajaran dan di luar proses pembelajaran. Teknik non-tes bentuk observasi, instrumennya rubrik. Penilaian keterampilan yaitu ada prosedur dalam proses pembelajaran. Tekniknya non-tes bentuk observasi, instrumennya rubrik juga. Nah, di sini ada kegiatan remedial dan pengayaan. Untuk remedial, ini diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKTP, serta membutuhkan bimbingan untuk memahami materi pembelajaran mengulang kepada siswa yang belum mencapai CP. Nah, isinya juga ada pengayaan peserta didik dengan nilai yang sudah mencapai KKTP. Di sini juga ada glosarium, di mana glosariumnya adalah alur konten capaian pembelajaran, asesmen capaian pembelajaran itu apa, kompetisi dan yang lain sebagainya. Nah, di sini juga ada daftar pustaka. Ada lampiran juga berupa bahan ajar, media pembelajaran, lembar kerja peserta didik, evaluasi dan instrumen penilaian serta ada tanda tangan. Nah, kita masuk ke lampiran yaitu bahan ajarnya itu membandingkan pecahan. Di sini ada mengenai apa itu pecahan, berupa pengertian pecahannya, juga ada contohnya. Di sini contohkan dengan pizza, yaitu selanjutnya ada membandingkan dan mengurutkan pecahan. Selanjutnya juga eh, ada berbagai kegiatan lainnya. Di sini juga ada media pembelajaran. Di sini ada media pembelajaran gambar pizza dan martabak. Selain itu, di media pembelajarannya nanti akan saya tunjukkan di akhir juga. Ada LKPD juga. Di sini ada LKPD kegiatan pertama yang sini ada keterangan apa saja yang akan dilakukan oleh siswanya serta ada petunjuk pengerjaannya. Sini ada dua LKPD. Selanjutnya kita akan masuk ke kisi-kisi soal ya. Di sini kisi-kisi soalnya untuk ranah kognitifnya ada C2 dan C3 serta C4-nya. Di sini lebih ke soal-soal uraian dan pilihan ganda juga. Nah, untuk soal evaluasinya seperti ini. Sistem motor sebuah pizza menjadi 8 bagian sama besar dan dimakan. Maka pecahan pizza yang dimakan adalah. Nah, jadi sini itu masuk C2. Selanjutnya ada teks uraiannya juga yang terakhir. Dan untuk instrumen penilaiannya seperti ini ada penilaian sikap, di mana ada sikap percaya diri. Di sini juga ada rubrik penilaian. Jika berani tampil di kelas, berani bertanya kepada guru, suara jelas dan tidak terbata-bata saat penyampaian pendapat, yakin dengan jawaban sendiri dan tidak mencopek. Adapun juga kriterianya dari 4 sampai 1. Ya, di mana 4 itu sangat percaya diri, yang ketiga itu percaya diri saja, yang kedua yaitu juga percaya diri, dan yang pertama kurang percaya diri. Nah, di sini juga udah ada penilaian sikap percaya dirinya, sikap disiplinnya juga ada, yaitu masuk ke kelas indikatornya, masuk ke kelas dengan tepat waktu sebelum bel berbunyi, mengumpulkan tugas tepat waktu, berpakaian sesuai aturan di sekolah, tidak membuat kegaduhan dalam kelas. Di sini juga sudah ada kriterianya, indikatornya. Nah, selanjutnya kita ada penilaian pengetahuan, tes tertulis, objektif, dan tes. Oke, untuk keterangannya juga sudah dijelaskan. Untuk penilaian keterampilannya ada untuk dalam penyajian LKBT. Nah, di sini ada indikator serta kriterianya juga. Untuk indikatornya memahami dengan baik penggunaan LKPD. Kedua, mampu mengikuti langkah-langkah pengerjaan LKPD dengan benar. Dan ketiga, menyajikan LKPD dengan rapi. Ini juga sudah ada rubrik penilaiannya. Nah, ini juga sudah ada contoh medianya. Sini sudah ada contoh medianya. Selanjutnya saya akan menampilkan contoh media atau inovasi dalam perangkat pembelajaran ini. Nah, ini salah satu contoh media konkret untuk menunjukkan pecahannya. Di sini ada gambar pizza. Nah, ini bisa diputar sesuai kebutuhan. Misalkan ini
dua menunjukkan pecahan 2/8. Nah, ini juga bisa ditulis di sampingnya 2/8 seperti ini. Seterusnya ini juga bisa diputar lagi menjadi pecahan 3/8. Ini juga bisa dihapus 1/3/8 seperti itu. Seterusnya seperti itu. Jadi bisa menjadi salah satu inovasi dalam perangkat pembelajaran. Bisa diputar-putar seperti ini. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dalam pemaparan materi, saya tutup dengan para Mas Santi. Santi. Terima kasih.